pernyataan bahwa harus seimbang dunia dengan akhirat. Yang pertama kita jawab bahwa pedoman kita sebagai umat Islam dalam menilai sesuatu itu adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu ijma' dan qiyas yang sahih. Maka mari kita timbang ucapan yang menyatakan, pernyataan yang sering dikatakan bahwa dunia dengan akhirat harus seimbang. Kita lihat ke dalam Al-Quran dan hadis. Apakah demikian? Andai kata kita membuka Al-Quran, ya saya sebutkan secara umum karena waktu yang membatasi kita, akan kita dapatkan di sana ayat-ayat dan hadis, ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa akhirat adalah yang paling utama. Bahkan setiap dunia yang kita lakukan hendaknya itu bernilai akhirat. Ya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Juga dalam surat Al-Qasas Allah menyatakan, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia ini. Di sini Allah perintahkan yang pertama kali apa? Akhirat. Setelah itu Allah menyatakan jangan lupa bagian kamu dari dunia, menunjukkan akhirat yang lebih diutamakan. Sebuah contoh agar lebih mudah dipahami di atas, ucapan di atas, kalau ada seorang bapak menyatakan kepada anaknya, "Nak, kamu pergi ke pasar, beli beras, dan jangan lupa belikan kopi ya, pas pulang nanti." Menunjukkan mana yang lebih diutamakan, beras atau kopi? Beras. Pulang si anak bawa kopi, nggak bawa beras. Marah nggak si bapak? Ya, jelas ya? Ini dari ayat. Satu saja. Dan silakan buka ayat-ayat yang lainnya. Dalam Al-Quran. Ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, "Man kanatil akhiratu hammah, jama'allahu syamlah, wa ja'ala al-ghina fi qalbi, wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah, wa man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah, wa ja'ala al-faqra baina 'ainihi, wa la ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang akhirat adalah tujuan utamanya, maka Allah akan senantiasa mengindahkan urusannya. Dan Allah akan tanamkan rasa cukup di dalam hatinya. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mengejarnya, akan mendatanginya sekalipun dia benci. Sekalipun dunia benci kepadanya. Kemudian Nabi menyatakan, tetapi barang siapa yang dunia adalah tujuan utamanya, farraqallahu syamlah, Allah akan membuat segala urusannya itu hancur. Allah cerai beraikan urusannya. Ini berita dari Nabi bahwa orang yang dunia adalah tujuan utama dia nggak akan pernah bahagia hidupnya. Orang lain melihat dia dari luar memang bahagia, tapi dia sendiri yang paling mengetahui bagaimana kesengsaraan dia. Orang yang hidupnya mengutamakan dunia di atas akhirat, hidupnya itu penuh dengan kehancuran. Hidupnya itu penuh dengan kepalsuan. Orang menilai dia hebat, padahal di rumahnya dia jangankan satu tempat tidur, bahkan tidak satu kamar dengan istrinya. Rumah tangganya hancur. Atau kalau dia masih jomblo, ya, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kegundah gulanaan, karena Allah memang sudah menggaris kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan jiwa itu nggak akan diperoleh kecuali dengan dekat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hati itu hanya nyaman, hanya tentram, hanya tenang dengan mengingat Allah Jalla wa Ala. Kemudian Nabi menyatakan, wa ja'ala al-faqra baina 'ainihi. Allah jadikan kefakiran, rasa tidak cukup, sifat tidak cukup di depan kedua matanya. Ini sifat orang yang terlalu ambisi kepada dunia. Silahkan lihat. Orang yang betul-betul ambisi terhadap dunia, mengutamakan dunia atas akhirat, dia nggak pernah merasa cukup. Sekarang yang melakukan korupsi rata-rata orang miskin atau orang kaya? Hah? Kita lihat dari sisi gaji pokoknya, tunjangannya, lebih dari cukup, ya kan? Tapi tetap aja dia nyuri. Kenapa? Karena rasa sifat yang merasa tidak cukup tadi yang Allah berikan, Allah gantungkan di antara kedua matanya. Orang yang jauh dari Allah, ya, itu selalu
merasa tidak cukup terhadap pemberian Allah yang telah ada padanya. Udah punya rumah, nggak cukup. Pingin rumah yang lebih besar. Sudah punya mobil satu, nggak merasa cukup. Maunya lebih dari itu. Apalagi dia merasa tersaingi oleh kawan-kawannya. Ya. Dan seterusnya. Kemudian Nabi menyatakan, dan ini peringatan buat kita. Dunia tidak akan pernah ia peroleh kecuali sesuai dengan yang telah Allah takdirkan. Artinya, seambisi apapun kita, sesemangat apapun kita mencari dunia ini, sekalipun kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, tetap rezeki kita nggak akan bertambah dari apa yang telah Allah takdirkan. Ya. Ini menerangkan kepada kita bahwa akhirat harus lebih diutamakan ya, daripada dunia. Jangan sampai kita mengutamakan dunia di atas akhirat. Apa tandanya? Orang itu mengutamakan akhirat di atas dunia, tandanya dia tidak akan mengorbankan akhirat demi dunianya. Tetapi dia akan mengorbankan dunianya demi akhiratnya. Demikian pula sebaliknya, orang yang cinta kepada dunia, dia akan rela mengorbankan akhiratnya demi memperoleh dunianya. Dan Allah dan Rasulnya telah memberitakan dalam beberapa ayat dan hadis di atas bahwa seorang itu nggak akan pernah bahagia kalau dia tidak mengutamakan akhirat. Dan itu pula yang kita lihat, yang terlihat oleh kita, realita sebaik-baik bukti untuk hal itu. Sebagai contoh, mereka yang hidup di dunia entertainment, orang menilai dari sisi dunia mereka luar biasa, punya harta yang luar biasa, ya kan? Istrinya cantik, jelita, suaminya ganteng, luar biasa. Tetapi lihat bagaimana rumah tangganya. Hitungan minggu retak, hitungan bulan retak. Bahkan gonta-ganti pasangan. Hidupnya seperti ya, hewan ternak yang tidak ada aturan. Si istri di luar rumah seakan dengan lelaki lainnya seakan-akan dia belum punya suami. Si suami dengan wanita yang bukan mahram seakan-akan dia belum punya istri. Ya. Rumah tangganya retak. Rumah tangganya nggak bahagia. Dan coba lihat, seringnya terjadi kasus bunuh diri. Rata-rata anak orang miskin atau banyak orang kaya? Banyaknya adalah orang kaya. Karena masalah-masalah kecil dari urusan-urusan dunia. Ya, ini menerangkan kepada kita bahwa kalau hati yang tidak senang, maka semuanya akan hancur. Karena Nabi menyatakan dalam hadis yang akan kita bahas nanti, hadis Nu'man bin Bashir dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa kalau hati ini sudah sehat, sudah benar, sudah lurus, akan lurus semua anggota badannya. Dan demikian pula sebaliknya. Dan hati tidak akan mungkin bahagia kecuali seorang itu telah mengutamakan akhirat di atas dunia. Karena Nabi tadi menyebutkan hati dia akan kaya, akan selalu merasa cukup setelah Nabi menyebutkan kriteria yang pertama, yaitu dia mengutamakan akhirat di atas dunia. Nah, wallahu a'lam.